semenjak kedatangan saya dan ada beberapa teman dari Ghana, dari Afrika, teman-teman itu akhirnya kita memutuskan untuk minta space. Dan ternyata di situ udah ada space yang dulu bekas musola, namanya worship room. Jadi itu buat semua agama. Tapi karena di kita itu komunitas muslimnya ada lumayan, ada beberapa lah masa muslim, akhirnya kita minta untuk dibuka kembali. Dan akhirnya dibuka kembali, kita bersihkan dan kita jadikan itu sebagai musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Orasi, kembali lagi dengan Orasi Podcast, obrolan Islami bersama Oja di sini. Nah, ini Oja ngomongin tentang kondisi Muslim, keagamaan Muslim di suatu negara. Ini mungkin minoritas ya, di salah satu negara Asia di Taiwan. Nah, ini Oja gak sendirian, ini Oja sama Pak Sobar Muhammad Johari, MSc PhD. Kita sapa dulu yuk Pak Sobarnya. Assalamualaikum Pak Sobar. Waalaikumsalam. Sapa dulu. Sapa dulu. Ini yang mau kenalin pakai bahasa Mandarin nih. Ni hao gitu kan. Ni hao. Oh, kalau misalnya Jawa tuh ni hao ma ya? Oh, berarti kalau dari Oja tuh ni hao, kalau orang Jawa ni hao ma gitu. Wocio Oja. Ya. Sobar. Oh gitu. Bapak ini mungkin agak didekatkan lagi Pak soalnya. Oke. Ya biar. Iya soalnya udahnya deres banget. Oke, Pak Sobar. Ini Pak Sobar itu kuliah di Taiwan. Yes. S2, S1, S3 Taiwan di Asia University. Oh, Asia U di jurusan apa Pak? Saya di Departemen Business Administration. Oh, gitu. Alumni kakak tingkat saya juga banyak di situ. Di situ? Iya. Ambil S3? Enggak, MBA. Oh, okay. Banyak di situ. Terus selama berapa? 4 tahun? Saya 4 tahun 2 bulan berarti. Oh. Terhitung lulusnya 4 tahun 2 bulan. Karena November lulus. November kemarin? Yes. Oh gitu. Terus Pak Sobar nih, kan di sana mayoritasnya bukan non Islam ya. Itu gimana? Mungkin terkait makanannya, budayanya. Mungkin makanan dulu. Kita sebagai orang Muslim kemudian merantau ke Taiwan yang mayoritasnya bukan Muslim gitu. Jadi kalau menurut demografi di Taiwan, Taiwan itu jumlah penduduknya kurang lebih ada 23 juta ya. Muslimnya 150 ribu. Ya. Itu terdiri dari 60 ribu itu Muslim Taiwan asli. Muslim Taiwan asli, berarti bukan pendatang? Bukan pendatang. Jadi Taiwan itu ada, menurut data demografi itu ada 60 ribu Taiwan. Terus 90 ribu TKI Muslim. 90 ribu TKI Muslim. Jadi totalnya ada 150-an ribu. Nah, kalau TKI secara keseluruhan di Taiwan ada 294 ribu. Tapi yang Muslim itu 90 ribu. Wah, jadi kecil ya? Total kalau TKI digabung sama penduduk asli Taiwan itu ada sekitar 150 ribu Muslim. Jadi lumayan. Dari 23 juta penduduk Taiwan. Ini kalau Pak Sobar ini dulunya domisilinya di mana nih di Taiwan nih? Kalau saya di Taichung. Jadi Taichung itu daerah di tengah-tengah. Wufeng District ya? Formosa itu, Pulau Taiwan itu. Wufeng District kalau nggak salah. Hah? Ya, Wufeng. Tulisannya Wufeng. Iya, Wufeng. Berarti bacanya Wufeng. Oke. Di asrama? Atau? Enggak, saya tinggal di apartemen. Itu juga mayoritasnya nonis juga? Ya, mayoritasnya non-muslim. Terus kalau misalkan non-muslim, untuk sholat subuh, itu kan biasanya kan pagi-pagi tuh. Nah, jadi kita itu alhamdulillah semenjak rombongan saya dan teman-teman ke sana, kita itu minta space. Space untuk ada tempat buat musola. Nah, ternyata sebenarnya Asia University itu dulu itu
Di mungkin tahun 2000 setelah tsunami ya. Tsunami Aceh Tsunami. kurang lebih Oh, 2000 tsunami Aceh. ya. 2006. Ya, tsunami Aceh itu 2003 kalau nggak salah. 2006 tuh. 2003, terus sekitar pokoknya dulu itu Asia University itu ngasih beasiswa untuk mahasiswa Aceh untuk belajar di Asia University. Dan mereka di mahasiswa Aceh itu minta untuk dibangunkan sebuah musola. Itu di ASIA-nya? Ya, di Asia University. Oke. Nah, mungkin setelah itu kan lama tidak Dipakai. terpakai karena mahasiswanya, setelah itu mungkin jarang ada mahasiswa muslim. Kedua itu, nah semenjak kedatangan saya dan ada beberapa teman dari Ghana, dari Afrika, teman-teman itu akhirnya kita memutuskan untuk minta space. Dan ternyata di situ udah ada space yang dulu bekas musola, namanya worship room. Jadi itu buat semua agama. Tapi karena di kita itu komunitas muslimnya ada lumayan, ada beberapa lah mahasiswa muslim, akhirnya kita minta untuk dibuka kembali. Dan akhirnya sudah dibuka kembali, kita bersihkan dan kita jadikan itu sebagai musola. Itu yang di asramanya atau di apartemennya? Enggak, itu di ASIA-nya? Di kampusnya. Masuk kampusnya itu? Iya, di kampusnya. Jadi di kampus SNUT itu ada musola. Dan bisa kita gunakan untuk sholat 24 jam. Oke. Nah, seperti itu. Dulu itu tempat doa, tapi karena kita mengusulkan bahwa Muslim itu tidak bisa tempatnya berbagi untuk sama yang lain, karena Muslim harus 24 jam 5 waktu sehari. Itu kan kita harus sholat di situ. Jadi kalau teman-teman yang lain minta untuk di situ kayaknya tidak mungkin. Akhirnya ya sudah, itu digunakan full untuk musola. Dan kita namakan itu Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Baitur Rahman, walaupun ruangannya kira-kira segini ya, di seruangan ini. Tapi itu kita jadikan aktivitas full untuk di musola. Sholat Jumat di situ? Ya, sholat Jumat awal-awal waktu saya dan rekan-rekan mendirikan sholat Jumat pada pesimis karena cuma ada beberapa yang mau jadi khotib. Tapi saya memutuskan berani, pokoknya siapapun di sini yang mahasiswa semua harus dijadwal jadi khotib. Tadinya pada pesimis awal-awal itu cuma 2-3 karena mungkin pada enggan untuk jadi khotib. Tapi lama-lama setelah dipaksa karena bergiliran, ya mau nggak mau akhirnya bisa juga ternyata. Apapun itu materinya ya? Ya, apapun materinya. Kan yang penting itu kan rukunnya. Khotib itu, dan saya bilang baca tidak apa-apa, yang penting sampaikan dan rukunnya itu terpenuhi. Oh gitu. Jadi orang yang nggak pernah khotib sekalipun akhirnya bisa jadi khotib. Karena saya memulainya dengan seperti itu. Itu menggunakan pengeras suara juga? Gimana? Menggunakan pengeras suara juga? Enggak. Oh, di sana enggak ada pengeras suara. Jangan berharap. Terus kalau misalkan ada mata kuliah yang tabrakan dengan sholat misalkan, apalagi sholat Jumat, itu ada nggak? Ya banyak, itu nggak bisa ditolerir. Karena Taiwan itu kan sebenarnya negara yang tidak untuk berdasarkan agama itu enggak ya. Jadi mereka itu, kita aja waktu Natal aja tetap Natal, hari Natal itu yang mungkin masyarakat sana banyak menganut juga, itu tidak libur. Jadi lebaran itu tetap masuk. Lebaran Idul Fitri, apalagi sholat itu tetap masuk. Ya sebisa mungkin kita yang bisa memilah-milahnya itu. Oh gitu. Ini kalau itu kan terkait di lingkup kampus ya. Gimana sih kondisi umat muslim ketika merantau di Taiwan itu di tempat-tempat umum gitu misalkan? Jadi Taiwan itu negara merdeka dan toleransinya itu sangat tinggi. Dan sana itu menghormati dan cukup mengerti ketika ada orang beribadah. Itu negara bebas dan ateis mungkin banyak, itu kan pemeluk agamanya tidak terlalu banyak. Tapi mereka itu sangat menghormati orang beragama. Jadi orang sholat, orang apa itu sudah dianggap biasa. Kayak saya umpamanya, saya ketika kadang itu berada di kafe atau mana itu, saya minta space untuk sholat, saya bawa sajadah, ya dikasih tempat gitu. Kalau masjid, musola gitu di tempat umum? Nyaris tidak ada. Kalau di kota saya Taichung, masjid itu cuma satu. Dan itu jarak tempuhnya naik bis harus 2 jam. Oh, naik bis? Ya, itu
Makanya itu yang membuat saya dan teman-teman itu harus mendirikan sholat Jumat. Kalau tidak, bayangkan aja kita jarak tempuhnya naik bis saja 2 jam. Ya. Saya kasihan teman-teman yang memang harus kuliah itu kan berarti kan tidak Jumatan. Makanya memutuskan harus mendirikan Jumatan itu. Terus kalau misalkan kuliah nih, sholat Jumat, itu gimana kuliahnya? Ya itu atau sholat duhur aja? Masing-masing, tapi mereka sholat duhur. Oh. Tapi Jumatan, kita mendirikan Jumatan itu sangat membantu sekali. Membantu sekali teman-teman yang tidak bisa sholat Jumat jauh di Taichung. Awal-awal saya dan rekan-rekan Jumatannya dia di kota Taichungnya, di kota. Saya kan di distriknya, Ufong. Nah, terus karena 2 jam itu cukup menyita waktu. Iya. Seperti itu. Oh gitu. Terus kan kalau misalkan itu kan di Taichung nih masjidnya. Nah kalau di Wufong ini ada nggak sih kayak tempat umum buat sholat gitu? Atau cuma di ICIU aja? Ada, cuma di Asia University. Berarti masyarakat di Wufong itu kalau sholat Jumat, kalau sholat apapun deh itu ke ICIU? Ke ICIU, tapi kan cuma bisa dihitung. 1 kalau nggak salah. Jadi banyak kan mahasiswa. Ada 1, 2. Jadi sebenarnya di situ itu banyak TKI bertebaran di situ. Tapi saya tanya, mereka itu tidak diberi waktu khusus untuk Jumatan, mereka tetap bekerja. Kadang ada 1, 2 teman-teman dari BMI ya kita nyebutnya. BMI itu apa? Sama dengan TKI, cuman kita nyebutnya Buruh Migran Indonesia. Oh. Di sana itu ada 1, 2 kadang yang ikut Jumatan, tapi mereka buru-buru sekali. Makanya terkadang karena waktu jam istirahat mereka itu kan jam 12 sampai jam 1. Jadi kadang kita tahu kalau ada BMI kita khutbahnya pastinya dipercepat. Kalau bisa sebelum 12:30 sudah selesai. Jadi mereka bisa makan, bisa langsung. Pun itu cuma 1, 2. Nah, tidak memungkinkan mereka untuk makan itu. Jadi musola itu ada sisi positifnya. Teman-teman BMI yang betul-betul pengen Jumatan itu bisa datang ke situ. Tapi baru 1, 2, tidak banyak. Yang rutin 1, 2, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Kita maklumi, itu kebanyakan mahasiswa dari Indonesia, dari India, dari Afrika, dari Turki lah. Oke. Terus kalau kan tadinya kan terkait tempat ya, mereka akan memberikan space gitu. Tapi kalau misalkan untuk waktu tuh memang ya tidak ada. Tidak mentolerirkan itu untuk ibadah. Urusan masing-masing gitu. Masing-masing, kalau agama bagi mereka itu kan urusan pribadi bukan. Oke. Terus ini nih kan misalkan Idul Fitri. Ada nggak sih Pak perayaan-perayaan di di Taiwan gitu, perayaan Idul Fitri gitu atau puasa? Mungkin puasa yang paling lama waktunya. Jadi alhamdulillah di periode saya ya sama teman-teman, saya menginisiasi sama teman-teman PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan. Itu alhamdulillah selama berarti 3 tahun berturut-turut ya. Kita Ramadan di musola itu mengadakan tarawih selama 1 bulan full, 1 bulan puasa full. Terus yang kedua buka puasa bersama. Buka puasa bersama dari kita dijadwal dan kita masing-masing itu menyumbangkan. Jadi dibuat klub masak. Klub masak itu nanti iuran, setiap klub itu bertanggung jawab menunya apa aja, tapi kita subsidi dari musola. Jadi hampir tiap hari kita ngadain buka puasa bersama. Dan itu open, siapapun yang muslim, non-muslim ya bisa ikut buka puasa bersama di situ. Idul Fitri juga sama? Idul Fitri juga sama. Masak gitu? Ya, masak bareng. Gitu. Jadi keguyubannya ada dan saya suka di sana itu. Jadi kita gabung sama teman-teman India, sama teman-teman Afrika untuk masak bareng, untuk menyediakan buka puasa bersama untuk Idul Fitri juga. Oke.
Ini kan kalau Muslim kan minoritas ya. Ada nggak sih Pak kayak rasisme di sana gitu? Selama saya di sana itu alhamdulillah itu tidak ada. Orang Taiwan itu adab dan etikanya sangat tinggi dan mereka itu menghormati hak privasi individu termasuk agama. Jadi karena saking hak privasi individu sampai terkadang kita nggak tahu kalau dia itu muslim atau enggak, kita nggak tahu. Kan kalau misalkan perempuan mungkin identiknya menggunakan hijab. Hijab. Tapi kan dari teman-teman muslim umpamanya di luar Indonesia itu kan nggak pakai hijab juga. Jadi ya kita menghormati karena agama di sana itu betul-betul wilayah privasi. Oh, berarti interaksi antara muslim sama non muslim itu ya udah agama tuh urusan masing-masing gitu loh. Urusan masing-masing. Terus kalau untuk kayak jamaah gitu? Ya jamaah juga, sama masing-masing kita juga nggak bisa ini. Cuman kalau saya karena saya orang UMY dan saya tahu ketika ada mahasiswa dari Muhammadiyah atau apa, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak mereka agar mereka jamaah dan aktif di musola itu. Tapi dengan sendirinya saya ngelihat itu memang ketika orang muslim dan berada di minoritas, rasa memiliki muslimnya itu jadi tinggi. Karena kita butuh ya teman-teman sama muslim dan diskusi itu butuh. Jadi kadang-kadang kalau kita di negara mayoritas, jiwa kemusliman kita itu semakin menyala. Contohnya misalkan apa Pak? Contohnya jamaah, terus puasa. Puasa itu kan ibadah menurut saya sakral yang kita itu butuh teman untuk ibadah bersama. Jadi kerinduan akan Indonesia, kerinduan akan Ramadan di Indonesia, di negara muslim itu kan kita rindu kayak gitu. Itu yang membuat kita itu pengen menyatu, pada akhirnya kita membuat kelompok-kelompok, dibuat sesudah mungkin, setiap hari kita adakan buka puasa walaupun ala kadarnya, tapi kita buka puasanya itu bersama, dan itu nikmatnya luar biasa. Selain itu Pak, ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di sana itu untuk menyuarakan bahwa ini loh ada kegiatan saya 2000 karena saya kebetulan diamannya jadi sekjen ya, sekretaris jenderal PCIM PCIM Taiwan. Tahun 2009 kita mengadakan AU Halal Festival. Apa itu? Jadi Asia University Halal Festival. Jadi kita mendisplay makanan-makanan halal, kita display itu. Terus yang kedua ada fashion show, baju-baju muslim. Jadi teman-teman kita, saya masih ingat betul teman-teman kita dari Prancis, dari Spanyol, dari negara-negara Eropa, terus dari Mongolia, kita dandani mereka suruh pakai baju muslim. Dari Jepang, mereka senang, terus mereka jadi peragawatinya. Oh, mereka catwalk gitu? Iya, catwalk, dan mereka mau, dan mereka senang sekali. Mereka nggak pernah pakai jilbab, tapi mau diceritain rumah pakai jilbab, mau sekali yuk. Terus mereka fashion show-nya itu, peraganya itu dari non-muslim semua, hampir di luar negeri. Mereka malah nggak mau melepas jilbab itu. Terus ada beberapa kayak tari saman dari Aceh kita peragakan. Terus yang kedua display makanan-makanan muslim halal. Jadi mahasiswa non muslim dari beberapa negara pengunjung stand tanya yang dimaksud halal itu apa, ada edukasi di situ. Terus diakhiri dengan statement deklarasi bersama tentang muslim yang damai, dan saya sendiri yang membacakan itu, bisa dicek di Facebook saya ada. Itu ada nggak sih Pak dakwah yang disampaikan oleh teman-teman muslim yang di Taiwan gitu untuk masyarakat muslim Taiwan gitu? Ada ya, kalau kita itu kan pengen menampilkan, karena gini, Taiwan itu kan terkenal negara yang menurut saya etikanya tinggi, tingkat kedisiplinnya tingkat tinggi, culture-nya hampir kayak Jepang. Jadi kita di sana ya harus menunjukkan attitude yang baik bahwa Islam itu bagus, baik masalah Islam. Jadi kita sangat berhati-hati sekali. Jadi kebersihan, orang sana sangat teliti sekali. Kalau masalah kebersihan apapun, kejujuran itu masalah.
Dan Anda tahu bahwa Taiwan itu salah satu negara yang aman di dunia. Orang mau naruh mobil dimanapun itu nggak hilang. Dan Nggak ditilang juga. ini pengalaman saya, Iya. pengalaman saya. Ada teman saya dari luar kota datang ke tempat saya, HP-nya ketinggalan di bis, di bus ya. Saya bantu mencari-cari, bisnya udah kemana-mana dan baru pulangnya itu sore hari. Tapi HP-nya diketemukan masih di Stay kursi di yang situ. sama, ya di tempat yang sama dan nggak berubah-ubah. Oh, berarti kepercayaannya itu tinggi juga di sana. Ya, dan saya itu di sana kan kamera. Aman. Orang sana itu paling CCTV. takut. Hal yang sederhana masalah klakson mobil aja. Saya nyaris nggak pernah mendengar orang sana itu membunyikan klakson. Nggak macet? Hah? Macet? Enggak. Jadi ini pengalaman. Di dekat kampus saya itu ada 7-Eleven, Seven. Itu pas di pertigaan. Karena di pertigaan biasanya orang kalau berkunjung di situ pakai mobil kan parkir di depan itu. Itu banyak yang kadang-kadang parkir itu menjorok ke jalan. Tapi ketika ada bis yang sering saya tumpangi itu kan susah. Kalau mungkin orang di Indonesia atau di orang sopir itu mesti udah marah-marah bunyi klakson. Itu sama sekali tidak. Jadi pelan aja, ya biasa aja. Dan tidak, klakson bagian dari etika di sana. Dan menurut saya salah satu parameter berkendara itu ya klakson. Kalau kita mau sabar, mau apa itu berarti etikanya tinggi. Oke. Terus untuk misal ini kan lagi baru-barunya lunar ya, lunar Imlek lah ya, Imlek di sini Imlek. Nah itu gimana? Apakah di sekitar musola yang tadi itu terpenuhi hiasan-hiasan merah-merah gitu? Enggak, jadi karena musola itu berada di dalam ya, dalam kampus. Terus yang kedua, tradisi sana Imlek itu libur, jadi ada libur 2 minggu. Wah. Ya, jadi Imlek itu bagian dari mungkin perayaan untuk hari nenek moyang mereka ya. Jadi terus mereka itu rata-rata libur selama 2 minggu full, itu mereka berkumpul dengan keluarga. Makanya kampus itu sepi banget. Kampus, lingkungan kampus itu sepi. Dan orang lebih bermilih ya seperti lebaran di tempat kita. Jadi kalau Imlek kayak gitu justru sepi. Jadi kebalikannya kalau misalnya Ramadan tuh emang biasa aja gitu. Ya, biasa suasana aja. Ramadan gitu. Suasana Ramadan biasa aja. Ya kita kan di sana minoritas juga. Oh iya sih. Ya minoritas juga, Muslim cuma beberapa dibandingkan dengan mahasiswa di Asia University. Gak ada kayak apa ya? Bagi-bagi takjil gitu. Enggak ada ya. Malah kita itu setiap Ramadan itu karena di sana ada banyak masa-masa Indonesia non Muslim juga, setiap Ramadan kita ajak mereka untuk buka puasa bersama. Puasa bersama ya biar kita itu mengenalkan Islamnya secara soft. Bahwa Islam itu enggak seangker yang dipikirkan orang. Enggak se-strict ya. Ya. Tujuan kita mengajak mereka itu biar mengenal Islam. Tidak masuk Islam, tapi minimal mereka tidak fobia dengan Islam. Dengan cara mengajak itu tadi ya? Iya mengajak. Kalau orang kenal, itu kan pasti orang nggak punya macam-macam. Kadang-kadang orang belum tahu Islam, tiba-tiba yang dibaca pertama kali adalah Islam yang keras itu. Mungkin image-nya mereka di Islam itu keras. Padahal kan enggak. Agama Islam itu datang bukan untuk meresahkan masyarakat. Islam itu datang mendamaikan. Prinsip kita seperti itu. Oke, berarti kondisi kalau misal itu kan di lingkup Asiayu ya. Kalau di lingkup umum nih, Pak Sobar pernah nggak menemuin orang sholat gitu? Entah di mana gitu, misalkan di mall gitu tiba-tiba ada orang yang sholat di pojokan atau apa gitu? Kadang ada, tapi jarang terlihat. Banyak orang kadang sholat itu kalau Muslim itu ya duduk di kursi. Kalau tempatnya nggak memungkinkan. Tapi kalau di bandara yang saya tahu ya di fasilitas umum itu
Good space itu di bandara ada, tapi ruangnya ruang doa, tapi buat sholat bisa. Di stasiun kereta api ya, kayak di stasiun kereta api di High Speed Rail itu HSR itu juga ada tempat sholat. Di tempat umum seperti itu ada, tapi kalau di masyarakat di pemukiman itu ada juga mayoritas itu kan di sana itu kan Muslim juga. Oke Pak Sobat, berarti ini kalau di Taiwan itu minim space, tapi mereka menghargai itu. Iya, menghargai. Mereka akan memberikan space untuk kita untuk berdoa gitu kan. Jadi jangan khawatir teman-teman yang misalkan mau studi ke Taiwan, itu mereka menghargai agama masing-masing, karena menurut mereka itu privasinya mereka masing-masing lah ya untuk agama itu. Gitu. Jadi untuk di Asia pun juga sudah diberikan space untuk berdoa, untuk sholat dan melakukan jamaah kayak gitu juga sudah ada. Jadi don't worry buat muslim-muslim yang mau studi lanjut ke Taiwan. Oke Pak Sobar, terima kasih sudah datang ke Orasi Podcast ini. Mungkin next time kita akan ketemu di konten-konten berikutnya ya Pak Sobar ya. Oke, terima kasih. Oke, Oja sama Pak Sobar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.